Oh, halo, Richard. Hai, Halo, selamat malam. apa Ya, kabar? Eh, silakan Om. Dari yang dari terakhir yang kita obrolin apa? terakhir kita obrolin ya, dah kelihatan kan? Ya, Oke, refresh dari jilid satu ya. Jadi eh, Richard sumbangsinya melewat karya-karya desainnya ya, lukisan dan kita during jilid satu itu banyak pengetahuan tentang terumbu karang dari Richard dan yang terakhir, nah ini kata-kata primitif ini. Sampai saya bikin short. Ya, memang kelihatan kita mesti primitif banget ya kalau dibandingkan dengan di Jepang ya, penanganan sampahnya. Terus kemudian usulan riset di Jepang udah 5, kita dua aja deh, sampah basah sama kering dipisah. Nah, terus kemarin kita udah bahas juga konsep segara gunung ya. Kemudian kesimpulannya perlu pengolahan sampah di darat agar nggak nyampe ke laut karena kita ya. udah dengar cerita kerusakan di laut seberapa parah ya. Dan saya angkat juga, saya nggak share videonya, tapi pernyataannya Kendrew, dia konteks saya malah tadi mau ngejak 5 menit. Jadi bahwa akses terhadap sanitary dan waste management itu hak dasar masyarakat. Itu pemikiran di negara maju rupanya. Jadi ya kita masih primitif kalau kita belum bisa mau fasilitas itu ke masyarakat ya. Nah, sekarang di jilid 2 ini tantangannya apa? Nanti Richard juga akan share ke kita apa tantangannya ya. Hmm. Garis besarnya sistem tata kelola dan eh, bebas pungutan liar ya dan organisasi-organisasi liar yang terlibat dalam sampah itu harus nggak ada. Nah, ini saya share video waktu awal-awal kita belum punya channel nih. Mesin numpang di obrolan sibung. Jadi paus ini seperti datang, dia mau mati tapi mau bawa message. Jadi dia datang-datang di halau, balik lagi di halau, dan dia memang udah mau mati. Akhirnya di Universitas Norwegia diputuskan ditembak dan diselidiki. Diselidiki isi perutnya si paus itu ini isinya. As soon as we were able to see what was inside, we were all shocked. It was more looking like a garbage bag, just masses and masses of plastic bags. I'm sorry, little one. I think you like it better afterwards, though. No, ese es un poco a ver ahora. Oh man! Hai, Show me, please. I want to. Kasihan sampai berdarah-darah ya. Nah, jadi tentang kita ulang lagi sekilas tentang Richard, art manager yang juga penyelam tapi jadi pencinta laut, lahir tahun 93 di Poso dan hijrah dari Poso karena konflik sektarian ini juga menyedihkan yang pernah mesti terjadi di negeri kita. Nah, dari pegiat seni jadi pegiat lingkungan ini akhirnya gara-gara ini melihat banyaknya. Ini spot Richard kirim terakhir spot. Ini awal tahun lalu ya, bersih-bersih gitu ya. Jadi ini yang jelas dari lihat permukaan aja udah kotor banget. Ini awal 2004. Jadi awal 2023 itu masih biru jernih ya, yang tadi pun sebetulnya udah nggak eh, jernih ya. Jadi awal 2024 dari atas saja udah kelihatan. Dan ini saya combine dengan statementnya Pak Made dan Novarud. Naikkan levelnya menjadi hormat kepada laut. Jadikan laut itu sebagai kawasan yang patut dihormati.
intinya semua kita lihat itu berasal dari darat. Tadi kan udah cukup berasal dari yang dicecerin di jalan. Ini mending Richard cerita dulu kali ya. Ini nanti ditampilkan sebagai kesimpulan nih. Richard cerita dulu tentang apa yang terjadi di Berawan, kemudian Di Rawan itu kan konteksnya penurunan teman-teman divers yang ke sana gitu. Dan saya juga sih awalnya dulu pengen banget ke sana gitu. Tapi karena teman-teman udah pada nggak ke sana, juga udah nggak ada minat lagi ke sana gitu. Jadi di Derawan itu memang masalah utama itu setiap libur Lebaran ya. Setiap libur itu sampahnya menggunung dan dulu nggak ada, bahkan nggak ada TPA gitu dulu. Nah sekarang jadi pemerintahnya sekarang kabarnya sih udah ada pinjam punya swasta yang menyediakan gitu, bukan dari pemerintah. Wah ini Richard, yang ya. ada komentar-komentar dari para divers nggak tentang situasi Derawan sekarang? Ya, kalau sekarang sih lebih ke arah harga. Jadi mereka worth it nggak worth it gitu kan. Jadi ke sana itu dengan harga segitu, apakah masih worth it? Jadi sekarang dianggap itu dari kawan-kawan divers itu udah tidak worth it gitu. Karena di sekitaran sini justru banyak tempat-tempat yang lebih bisa dikunjungin dengan harga yang lebih murah. Misalkan ya dengan harga segitu di sana juga kotor gitu kan. Jadi sampah plastiknya juga banyak yang bikin kawan-kawan itu mulai makin banyak yang divers itu makin dikit gitu. Yang ke sana, yang pengen ke sana. Jadi itu sih permasalahan utamanya. Sedangkan di sini tuh orang masih sekarang Alor ya. Alor sekitaran Flores, orang masih ke sana sekarang, divers masih ke Flores, itu Alor sama Sumbawa. Selain Bali ya, sekarang. Dan pengalaman Richard di Menjangan sendiri gimana? Seingatku dari pertama kali ke Menjangan itu kita ke sana itu karena pengen lihat birunya itu sebenarnya. Pengen birunya dan ada dia tuh tebing-tebing bawah laut. Baru kali ini pengalaman pertama dapat airnya kayak gitu. Jadi agak nggak sebenarnya, tapi memang dilihat sampahnya juga banyak. Di sana baru kali ini juga dapat sampahnya sebanyak itu. Nggak tahu sih kiriman dari mana, tapi kemungkinan akan dibersihkan karena itu taman nasional. Tapi dapat kiriman sih, kebetulan dapat kiriman sampah banyak. Kelihatan nggak, misalkan yang sudah di laut begitu ya, gimana? Kelihatan nggak apa yang bisa dilakukan dengan sampah yang sudah di laut kalau dari pengurus Taman Nasional itu? Sebenarnya nggak begitu banyak karena persoalan tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab orang warga lokal juga menganggap itu tanggung jawab pemerintah, sedangkan pemerintah juga belum ada solusi mengenai hal ini gitu. Sejauh ini di Taman Nasional sendiri itu ada kayak penjaganya, tapi nggak banyak gitu penjaga yang biasanya bersih-bersih, datang bersih-bersih kayak gitu. Tapi nggak menurut aku sih nggak maksimal, penanganannya belum maksimal. Jadi sampai saat ini masih terlantung seperti itu, masih belum ada sih kelihatannya. Dan sebenarnya di luar Pulau Menjangan itu ya, itu kan Pulau Menjangan kan Taman Nasional. Di luar Pulau Menjangan itu sebenarnya lebih terpolusi lagi. Ada videonya beberapa beberapa tahun lalu kita coba keluar dari Pulau Menjangan ke tempat lain, itu sangat buruk kualitasnya, kualitas airnya gitu. Jadi Pulau Menjangan aja yang dilindungin aja udah terancam gitu, apalagi di luar.
Ya, ya. Nah, banyak Hmm. yang eh, bukan banyak lah, selalu menjadi alasan bahwa sampah yang ada di Bali itu kiriman dari luar. Ya mungkin mungkin benar adanya gitu ya. Mungkin benar adanya, tapi kita nggak tahu juga berapa banyak yang dari luar dan berapa banyak juga yang dari dalam. Kalau melihat dari beberapa aktivis atau kelompok-kelompok aktivis atau komunitas-komunitas pecinta lingkungan kan sudah melakukan beberapa hal, beberapa kegiatan di sungai misalkan. Dan itu mungkin ada efeknya juga ke perairan di Bali, tapi tetap aja pada saat atau pada musim-musim tertentu sampah tetap banyak gitu. Nah, Hmm. itu kelihatan juga nggak di laut-laut sekitar tempat di mana Richard diving? Oh, sebenarnya kalau saya pribadi itu nggak bisa melihat secara langsung ini dari mana, tapi pernah lihat eh, ada yang memang neliti mengenai itu. Jadi semua sampahnya dikumpulkan dan ditrace itu dari mana, itu sampahnya dari mana. Jadi sebagian Hmm. besar itu dari Jawa, bahkan dari Jawa Barat, dari Jakarta pun ada nyampe gitu. Jawa Timur Hmm. banyak kan memang sebagian besar masih dari Jawa untuk sampah Hmm. plastik yang Bali ya. Hmm. Eh, ya kemarin sempat nonton ininya dia apa? Dia tuh ngetrace sampahnya itu caranya kan ada apa? Produk ini produksi di mana gitu. Produksi Banten atau produksi itu. Jadi dilihat sampah plastiknya itu dari mana produksinya, base-nya. Jadi sejauh Ya. ini masih tetap dari Jawa. Pasti itu sih nomor satunya pasti kalau sampah plastiknya. Hmm. Walaupun mungkin tidak terlalu valid ya, karena kalau melihat cuma dari diproduksi di mana, itu kan di Bali juga menjadi pasarnya beberapa, menjadi pasar distribusi barang-barang dari Jawa gitu. Jadi Hmm. misalkan ada sebuah perusahaan yang pabriknya di Surabaya atau di Jakarta, Hmm. tapi kemudian karena pasarnya ada di Bali, dia distribusikan di Bali kan, konsumennya kan orang-orang Bali. Hmm. Jadi kalau Jadi jadi kalau cuma ngelihat dari produksinya itu ya mungkin sebagian besar dari Jawa. Jangan sendiri kan itu sebetulnya kan dia national park ya, dia kan taman hmm, nasional. Tapi ada pemukiman lokal nggak di situ? Ada pemukiman Menjangan di mana Pulau Menjangan itu adalah sama. taman nasional yang harusnya dilindungi dan harusnya tidak ada pemukiman harusnya. Jadi pemukiman ini Tapi, sebenarnya berlangsung sejak lama dan sampai sekarang itu masih sengketa ya karena mereka mau coba di apa namanya relokasi oleh pemerintah yang mereka tuh minta ganti rugi yang nggak besar, nggak kecil gitu ganti ruginya. Nah ini hmm, kemudian konflik dengan masyarakat setempat, baik juga pemerintah. Selain bermasalah dengan warga sana, lokal di sana juga bermasalah dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian hmm, pemukiman ini bisa dibilang juga salah satu sumber sampah ya, karena biasanya itu mereka kan sampah kantong plastik dibungkus udah langsung buang gitu. ya. Jadi, selama di Bali juga saya ngelihat sendiri gitu, bungkus langsung Ya. dibuang. Dan Jadi saya yakin uh, banget di Pulau Menjangan kan pasti tidak ada TPS lah. Orang itu taman nasional kok. nggak ada, nggak ada, nggak ada. Makanya Jadi di mana dia buang sampahnya? Gitu kan. Itu di sana, kan itu kondisi logis gitu. Orang nggak ada hmm, TPS-nya, mereka mengelolanya juga gimana jadi gitu. Kalau memang ada pemukiman di Taman Nasional. Gitu. ada rekam tahun lalu tapi pakai HP ya, sekilas gitu. Jadi rekam Hmm. sampahnya itu dibakar di sana. Di Pulau Menjangan itu dibakar, masih masih pengelolaan masih lokal dibakar. Hmm. Uh, jadi kebetulan kalau rekamnya itu juga nggak sengaja karena ada menjangan ya, ada rusa yang lagi berkeliaran. Jadi, nah cuman takutnya malah nanti kalau sampahnya di sana kan mengotori. Nah ini yang tahun ini yang hijau. Udah kelihatan hijau ya. Padahal udah pakai GoPro paling terbaru ya. Harusnya lebih terang gitu. Ini di spot yang sama nggak kira-kira? Spot yang sama ya di Di yang spot tadi, yang sama. spot yang sama. Ya, dan dalam Jadi warna air ini itu betul-betul bisa menunjukkan ya, atau sebagai
indikator gitu ya, Richard. Ya, indikator bahwa airnya sedang nggak sehat gitu. Hmm. Nggak sehat. Jadi sebenarnya nggak cuma tahun ini, tahun lalu juga pas diving ke sana di spot lain juga terjadi hal yang sama. Nah itu salah satu tandanya spot airnya itu nggak sehat, di karangnya itu mulai banyak banyak bulu babi ya. Hmm. Ini dia hama lah, hama di laut. Nah Oke. ini tempat tadi yang cewek renang itu di sini. Di permukaannya aja udah ngambang-ngambang gini nih. Hmm. Nah, jadi mungkin itu salah satu kendala juga ya, Richard ya. Ya, jadi biasanya di tempat pemukiman-pemukiman ini mereka kan banyak kayak bikin dekat laut lah, kayak rumah-rumahnya juga ada pinggiran laut dan nggak cuma mandi di sana, udah buang hajat di sana, jadi buang sampah juga di sana. Ini yang Ya. Kalah di ya. daerah. Tapi kalau sempat main ke daerah Benoa gitu, di daerah hutan bakau di Tanjung Benoa di Nusa Dua, di Jimbaran itu lebih parah lagi sebenarnya. Jadi dulu kalau ingat pas KTT G20 itu bahu Mm-mm. membahu bersihin sampahnya Hmm. sampai apa masuk berita ya itu. Jadi TNI itu bersihin sampah di sekitaran sana itu karena mau ada KTT G20. Jadi kalau nggak ada KTT mungkin nggak dibersihin gitu. Mm-mm, ya. Dan itu pun Hmm. jadi hanya sebagiannya. Tapi itu pembersihannya juga betul-betul pembersihan, total pembersihan atau cuman sekedar dipindahkan hanya karena ada acara. Pasti sekedar dipindahkan karena ada KTT G20 jadi untuk delegasi liwat biar nggak kelihatan sampahnya. Ya, Jadi berarti tetap, tetap aja tidak menyelesaikan masalah gitu. jadi lari ke Ya, rumput kan. harap ke depan sih kita punya sistem pengolahan sampah yang bagus, yang Hmm, paling nggak dipisah aja dua tadi itu. Aku pikir ya, sih di Bali sih ada NGO yang perusahaan gitu yang dia tuh malah membeli gitu. Jadi dia kumpulin kalau ada yang mau jual dia beli, dia olah lagi gitu sampahnya jadi bahan bahan-bahan furniture dan furniturnya iya. juga. Tapi Nah, sangat memungkinkan sih kalau memang sudah dipisah antara kering dan basah, ya kan? mm, Sekarang kalau kalau mau beli sampah masih bercampur jadi satu juga, Hmm. ongkos bersihnya aja udah lumayan cost. Ya, iya kita itu kalau kita bisa aja itu sebenarnya yang sampah yang plastik ini aja yang kering nggak bercampur sama yang organik itu lebih enak gitu mau dikelolanya. Jadi kalau dipisah aja sebenarnya udah banyak membantu sebenarnya. Kalau pemerintah Iya, udah sampai maraknya kita nggak. tuh joknya jadi ledekan tuh. Kenapa mesti impor sampah plastik? Soalnya sampah di kita itu nyampur gitu. Popok bekas, makanan, foto mantan, segala macam. iya. Sampai kita ulang-ulang joknya jadi ejekan. Nah, Richard, ada nggak Iya. komunikasi atau interaksi dengan teman-teman komunitas lain mengenai uh, laut, kondisi laut yang sudah mulai tercemar ini ya, sudah mulai terpolusi ini, gitu. Hmm. Jadi Ada nggak? sebenarnya untuk saat ini eh, untuk pengolahan sampah laut itu memang belum ada ya. Aku lihatnya belum Hmm. ada. Jauh ini kebanyakan itu koral, penanaman koral aja, eh, eh, penanaman dan perlindungan koral aja di beberapa tempat di Menjangan, di Sanur, di Nusa Dua. Tapi khusus spesifik untuk sampah itu belum pernah belum pernah dengar. Mungkin ada tapi saya belum pernah ikut dan belum pernah Hmm. dapat itu. Oh, memang ada eh, apa memang pertemuan atau seminar khusus mengenai sampah ini. Tapi Hmm. kalau masyarakat sekitar itu adalah pasti bersih bersih pantai kayak gitu. Acara bersih bersih dikumpulin. Tapi itu kan sama aja
memindahkan gitu, memindahkan sampahnya ke tempat lain gitu. Jadi bukan Iya. Tidak dikelola, bukan dikelola. ya, Sedangkan karena ini, ya benar. Jadi pengelolaan sampah ini masih, bahkan sampai viral-viral pun gitu, belum ada penanganan gitu. Sampai sekarang, sampai viral pun belum ada penanganan. Jadi kayak bisa dibilang entah tutup kuping, tutup mata gitu kan, tutup telinga, tutup mata Pemdanya. Nah, komunitas-komunitas yang Richard pernah tahu gitu, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, ada yang terlibat langsung untuk masalah ini nggak? Jadi kalau di sini kan ada Bye Bye Plastic Bag, ada Sungai Watch, ada teman juga bikin NGO namanya Mat Mat uh, Matfish No Plastic gitu, Matfish No Plastic. Jadi kalau ini mereka memang kumpulan seniman, jadi plastik-plastiknya ntar dikumpulin, mereka bikin barang-barang seni gitu, pakai itu. Tapi dengan keberadaan banyaknya NGO juga di Bali, itu nggak akan bisa menyetop plastik-plastik ini karena jumlah penduduk kan ada jutaan ya. Ya. Baru plastik yang masuk, plastik yang diproduksi aja, maksudnya penggunaan di Bali aja 5 jutaan. Katakan kalau misalkan satu orang itu sehari pakai berapa plastik gitu kan dibuang, itu udah pasti udah 2 kali lipatnya, mungkin bisa sampai 3 kali lipat, mungkin bisa 20 juta keping gitu kan dalam sehari gitu. Itu pun Bali aja, dari luar Bali kiriman lagi. Nah, NGO ini berapa sih jumlahnya gitu kan, orangnya, daya jangkaunya berapa, pasti akan tetap kurang gitu kalau sistemnya nggak diperbaikin. Ini yang dari dulu sih, udah dari dulu aku pikir-pikir nggak akan tetap, NGO mau sebanyak apapun kalau sistemnya nggak diperbaiki tetap sia-sia juga sebenarnya. Tapi ya juga maksudnya daripada diam gitu kan, kita beraksi gitu. Ya. Ini yang Richard share. Jadi dari berita online-nya DLHK Berau sendiri, dan menunjukkan ketidaksmartannya sendiri. Jadi di desa yang tempat diving itu, kepala desanya ngeluh TPS-nya udah 3 kali pindah-pindah. Dan TPA yang besar di Tanjung Batu itu lokasinya berdekatan dengan hutan mangrove, akhirnya dipindahin. Jadi ya memang baru bebenah, baru memperbaiki kesalahan gitu. Tapi sesudah masalahnya jadi besar, mereka baru mulai memperbaiki. Dan Richard juga kirimin ini. Ini di sungai mana di Bali bisa ada yang sampai gini, Richard? Ini hampir semua sungai di daerah padat itu hampir seperti ini. Oh ya? Bahkan Pak Freddy ke sungai tempatnya Pak Wayan itu yang dibersihkan itu, sebelum dibersihkan seperti kondisinya. Seperti ini juga ya. Kira-kira kendalanya apa untuk bisa kita mengurangi polutan ini, mengurangi marine debris ini gitu loh, supaya kita juga kembali bisa menikmati laut yang biru tadi. Kendalanya sebenarnya pertama di masyarakat tadi, di pemukiman ya. Jadi pemukiman yang pemukiman termasuk yang di pesisir ya. Masyarakat akan direlokasi, yang masyarakat di pesisir Sungai Ciliwung itu kan direlokasi dulu kan, dipindahin supaya gampang, tujuannya biar selain nggak kumuh juga gampang ditata. Mereka buangnya kemana, buang sampah kemana, itu bisa ditata, bisa diarahkan gitu. Jadi aku pikir kalau di Bali juga mau tertata seperti itu, kalau memang belum ada sistem sampahnya yang jelas, itu paling nggak tertata dulu gitu. Tertata dulu, kita tahu ini plastiknya, kebiasaan masyarakatnya seperti apa, kemudian kita kontrol kebiasaan masyarakatnya supaya buang sampahnya itu difasilitasi lah gitu. Difasilitasi oleh pemerintah, lagi-lagi sih pemerintah. Kalau kita karena ini berhubungan dengan masyarakat luas, masyarakat banyak,
Jadi mau nggak mau tetap pemerintah harus memfasilitasi masyarakat, terutama bisa dikategorikan titik-titik rawan yang akan sampahnya hanyut ke laut gitu. Ya, Itu jadi prioritas. Harusnya eh, kalau misalkan nggak bisa semuanya, mungkin yang prioritas-prioritas dulu deh diutamakan, difasilitasi dulu untuk kebersihan sampahnya gitu. bisa pakai sistem skala kecil dulu, skala kecil, kemudian itu bisa di copy paste menjadi atau bisa di multiplier gitu, jadi digedein lagi. Iya. Nah, paling tidak kita bisa melihat sambungan dari yang pertama dengan yang kedua ini adalah bahwa yang pertama itu ada kondisi di mana sampah di darat pengelolaannya kurang, Ya, ini bahkan bukan kurang lah, tidak maksimum, pengolahan sampah di darat agar tidak sampai ke laut itu. tidak tertata, tidak mengambil istilah Richard, quote unquote itu adalah primitif gitu ya. Nah, itu kemudian terbawa ke laut gitu. Cuman kan untuk ngeberesin di darat sesuai dengan uh, konsep atau prinsip-prinsip negara laut tadi, negara gunung tadi, kan di gunung dulu diberesinnya ini harus beres dulu supaya laut juga tidak terdampak oleh apa yang dilakukan di darat gitu, di gunung. Nah, di gunung ini juga kendalanya tidak sederhana kan gitu ya. Walaupun kedua-dua halnya, baik di pesisir maupun di gunung, di laut maupun di gunung, itu sama, yaitu kesadaran masyarakatnya gitu. Tahu nggak sih? Saya pernah menyeberang dari Bali ke Jawa gitu dan bolak-balik gitu. Walaupun ada tempat sampah di ferry, ya tetap aja habis mereka kan bawa nasi bungkus. Itu ya buangnya ke laut karena gampang banget gitu loh. Tinggal buang ke laut terus ya selesai gitu masalahnya gitu. Padahal yang dia buang itu isinya itu kan kantong plastik yang isinya macam-macam gitu. Termasuk popok juga gitu. Jadi ya mungkin sama. Jadi payungnya adalah kesadaran masyarakat kalau menurut saya gitu. Baru ada kendala-kendala teknis seperti misalnya kalau di Jawa itu ada bagaimana ada satu komunitas yang membuat ini jadi sebuah bisnis gitu, malah terorganisir jadinya. Sementara di laut itu ada isu-isu lain yang memang harus diselesaikan juga gitu. Gitu nggak sih? Ya, jadi sebenarnya sebagai seorang penulis dan peneliti juga ya, kedepannya juga saya juga pengen nulis mengenai tradisi ini yang kemudian anak-anak kecil juga bisa baca sebenarnya. Gunung, sistem subak, sistem pura beji itu supaya bikin komik gitu, Richard. Iya, lebih menarik lah buat anak-anak gitu. Sekarang di Bali itu kan terlalu kaku, terlalu kaku dalam istilahnya nggak semua akses pengetahuan itu bisa diakses semua masyarakat karena itu tradisi dari zaman dulu bahwa yang dapat menulis itu hanya kalangan atas. Jadi kaum Brahmana sama jadi kaum Sudra yang di bawah ini mereka tetap nggak bisa baca juga gitu dari zaman dulu gitu. Nah ini yang sebenarnya kita butuh merubahnya ke kaum bawah gitu karena mereka yang SDM-nya bisa dibilang masih kurang, nggak sama seperti yang di atas gitu. Ya. Om Sarir belum besar, tapi banyak opportunity buat Om Sarir nih. Dan ini pesan terakhir, ya pesan di websitenya Richard nih, laut kita bersama, berpijak bumi yang sama, hirup oksigen sama, mari kita lindungi rumah kita sendiri. Ini pesan ada di websitenya Richard. Jadi sekarang tantangannya gimana kita supaya memiliki rasa, mempunyai rasa memiliki gitu. Obrolan yang diterusin nanti lagi, itu kita bisa masukin unsur-unsur kemudian apa yang harus kita lakukannya gitu loh.